Rizky Bilar menata hidup. Ia tak ingin tenggelam dalam lumpur masalah, terusus kasus KDRT terhadap sang istri. Bangkit dari masa lalu, Rizky Bilar tampil menggebrak publik lewat karya. Di pertengahan tahun ini, Bilar proklamirkan diri sebagai penulis lagu sekaligus penyanyi. Betapa sebuah langkah berbeda ketika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana Bilar terlihat lebih fokus membangun kerajaan bisnis. Apakah dirinya berniat ikuti jejak sang istri Lesti Kejora? Untuk mungkin karena saya sering dengar lagu ya kan, jadi saya kadang-kadang suka dapat inspired gitu terkait referensi beberapa nada. Cuma memang bedanya adalah tahun lalu itu saya nggak pernah fokusin. Baru tahun ini ketika waktu saya lebih luang, ketika saya lebih fokus terhadap satu hal, akhirnya jadilah beberapa lagu yang sudah saya bikin. Kalau nyanyi itu kan saya udah punya lagu sebelumnya di tahun 2020, ketika baru kenal dengan istri, saya kebetulan ditawari lagu sama Bang Syafiq. Dan itu lagu pertama saya. Iya, dan ada unsur paksaan sebenarnya tadi itu. Dan akhirnya kecemplung. Tapi lama-lama saya mulai menikmati, mulai ini bagian dari proses ya. Ya pelan-pelan mungkin saya tidak memiliki suara seindah istri saya, tapi pelan-pelan saya akan terus belajar. Gak pernah ngajarin sama sekali. Memang karena awalnya senang musik. Secara bendahara lagu juga kakak tuh lebih banyak, baik lagu dangdut, pop, rock, apapun itu, pokoknya kakak tuh pembendaharaan lagunya lebih banyak dibandingkan aku. Sebenarnya saya dulu sempat minta Lesti untuk ngajarin saya vokal, tapi dia nggak mau. Karena dia nggak sabar orang. Jadi dia nggak bisa ngajarin. Bukan perihal mengikuti jejak sang istri atau menyaingi karir sang istri. Bilar hendak membalik segala omongan publik tentang dirinya yang berada di balik bayang-bayang ketenaran sang istri. Sebagai pria serta kepala rumah tangga, Bilar tentu saja menolak disebut numpang tenar. Tapi, apakah karya Bilar bakal diterima publik? Ini tentu saja bukan perkara mudah. Tahun lalu itu, orientasi saya adalah bagaimana gue bisa mengumpulkan pundi-pundi sebanyak-banyaknya. Tapi dalam pikiran saya saat itu yang penting gue bisa menghasilkan, nggak harus memperkenalkan sebuah karya. Tapi tahun ini saya ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa oke, gue fokus ke karyanya nih. Terbukti di mana saya telah sudah menulis 5-6 lagu sebenarnya, dan mudah-mudahan bisa segera rilis tahun ini lagu-lagu yang saya bikin bukan hanya untuk saya sendiri, tapi juga saya buat untuk istri tercinta. Bilar percaya diri bisa menarik hati publik lewat karya terbarunya. Lewat karya ini pula, Bilar tampaknya ingin terlahir kembali sebagai sosok yang berbeda dengan dirinya yang dulu. Pun ia sendiri mengakui sebagai pribadi yang ambisius, tak cepat berpuas diri dengan satu pencapaian yang diraih. Tapi publik tentu saja tak mudah lupa akan catatan kelam yang pernah tertoreh. Bilar sadar serta belajar dari sejarah kelam itu. Kesadaran ini pula yang membuatnya berani mengungkap cerita di balik kasus KDRT terhadap Lesti setahun silam. Ini buntu nih, ini diskusi kita nih buntu. Semua laki-laki begitu kalau lagi ribut. Daripada gue makin emosi, mending gue ngejauh dulu. Nah, saat proses ngejauh, gue ngenalakin ya memang, gue talak. Karena kontrol gue, karena dia ngopus terus. Ya udah maksud gue, ya udah deh, bebas deh kamu mau kemana aja gitu. Itu nggak proses gue ke kamar mandi. Akhirnya dia narik gue lah, maksudnya untuk kok gitu ngomongnya gitu loh. ya kok keluar sih dari mulut kamu kayak begitu? Ya kurang lebih begitulah, tarik-tarikan. Ditarik-tarikan, Inana kan berat badannya cuma 37 kilo. Tingginya 150 cm. Terus kalau ketemu tuh kecil banget badannya. Gue belum pernah ketemu langsung soalnya. Makanya ngan jatuh, terus dorong-dorongan tuh. Dia dorong-dorongan. Ke tepis lah jatuh. Situ. Kena di mana? Kena di bahu. Di lantai? Di lantai. Itu yang orang bilang lu banting dia? Itu yang dibilang dibanting. Bangkit dari titik terendah tentu bukan hal mudah bagi Bilar. Cerca publik terhadap dirinya boleh dibilang sudah di luar batas wajar. Ia bahkan sempat menarik diri dari sosial media. Tak hanya itu, kala itu Bilar nyaris ditinggalkan semua orang. Pun sahabat yang pernah begitu dekat seketika hilang. Tapi bersyukur, Lesti tak pergi meninggalkan dirinya. Sang istri memaafkan segala salah hilaf Bilar. Gue kan sekalian meluruskan ya, bahwasanya kan di berita itu kan seolah-olah
istri gue tuh trauma, tidak mau ketemu sama gue. Padahal gue nemenin dia di rumah sakit. Gue nganterin dia pas lagi umroh bahkan. Lu waktu itu kan gue tahu tuh lu Iya. ke rumah sakit, lu nemenin dia. Tapi kan di berita dibilang gue diusir dari rumah sakit beritanya. Iya, diusir. Ada- Dan orang menangkapnya juga karena udah gak suka. Orang udah gak suka. Padahal kita masih komunikasi baik-baik. Pencitraan kan, dibilang Iya, pencitraan. padahal kita masih komunikasi baik-baik. Gue masih teleponan, video call. Ketika sedang menata diri, cobaan demi cobaan terus menghantam. Dirinya yang didepak dari layar kaca sempat dituding tidak punya pekerjaan alias pengangguran. Pun kabar dirinya bangkrut santer berbus. Tapi Bilar sabar, tak ingin fokus membantah segala omongan miring. Dalam diam, Bilar terus berbenah, terus merefleksikan seluruh perjalanan hidup bersama Lesti. Sisanya gue meeting sama orang, terus ya melakukan kegiatan lain lah gitu. Kesibukan yang lu suka lah. Kesibukan yang gue suka lah gitu. Iya. Dan ini gue sadar bahwa, ternyata Lesti tolak ukur kebahagiaannya bukan dari bagaimana gue selalu ngasih hadiah. Love language-nya bukan pemberian, tapi love language-nya adalah perhatian, sentuhan kasih sayang. Oh itu yang lu gak sadari dulu ya? Itu yang gue gak sadarin, dan ternyata dia bahkan di hidup sederhana pun dia cukup bahagia gitu. Dan Bilar kini tampil sebagai pribadi yang lebih dewasa. Ia tak lagi fokus mengejar materi. Sikap ambisius perlahan ditekan, lebih prioritaskan hal-hal penting, termasuk lebih curahkan perhatian untuk mengurus sebuah hari ketika Lesti sedang sibuk manggung.